يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Saya dan bapak saya beda manhaj. Beliau untuk urusan dakwah begitu jor-joran. Kaki sudah agak lumpuh. Diusahakan sampai keluar kota, keluar negeri, sekian hari programnya. Begitu sampai rumah kadang enggak mau ke masjid karena kaki sakit. Mohon saran Ustaz agar bapak saya kembali ke jalan sesuai sunnah. Dan mohon agar beliau diberi hidayah. Semangat orang tua yang sampai ingin berdakwah ke luar negeri sampai sakit-sakitan ya. Itu semangat baik, tetapi kita katakan bahwasanya ya, kita ketika menjalankan ibadah bukan harus mengikuti keinginan kita ya. Mengikuti keinginan kita, tapi harus mengikuti syariat Islam ya. Makanya seorang ketika beriman, iman sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, bukan kehendak kita. Saya kasih contoh sering, seperti kisah Salman radhiyallahu anhu ketika menegur Abu Darda. Abu Darda dikunjungi oleh Salman, kemudian Salman mendapati istrinya mutabadzilah, pakai pakaian yang tidak rapi, dan itu bukan kebiasaan wanita Arab. Kalau di rumah, wanita Arab di rumah dia rapi untuk menyambut suaminya. Maka heran, malak, ada apa kau seperti ini? Maka kemudian istrinya Abu Darda mengatakan kepada Salman, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda tidak punya hasrat duniawi. Maksudnya dia tidak hasrat sama saya, ngapain saya rapi-rapi buat dia. Maka Salman memandang ada yang salah dalam metode Abu Darda. Ada yang salah dalam metode beribadah. Kemudian Salman akhirnya nunggu. Datanglah Abu Darda, ketika datang ke rumahnya ternyata Salman di situ. Kemudian Abu Darda menjamu Salman. Salman bilang, kita makan bareng. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau buka puasa. Akhirnya Abu Darda terpaksa buka puasa. Tidak cuma di situ, ternyata Salman tidur di situ. Ternyata benar, baru sepertiga malam pertama Abu Darda sudah pingin bangun salat malam. Karena senangnya salat malam. Kata Salman, belum, tidur dulu. Seperti malam kedua bangun pengen salat, kata Salman, belum, tidur dulu. Sampai ketiga sepermalam terakhir baru mereka salat malam bareng. Setelah Salman mengecek, benar ternyata Abu Darda ada berlebihan dalam ibadah sehingga menumbalkan istrinya, maka Salman pun menegur Abu Darda. Maka dia berkata, inna li rabbika alaika haqqan. Sungguhnya Abu Darda, Rabbmu punya hak. Wa li jasadika alaika haqqan, jasadmu juga punya hak untuk kau istirahatkan. Wa li zawrika alaika haqqan, tamumu juga punya hak untuk kau muliakan. Wa li ahlika alaika haqqan, dan istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau cumbui. Fa'ati kulli haqqin haqqah, maka berikanlah masing-masing haknya. Maka Abu Darda tidak langsung membenarkan Salman. Maka ketika salat subuh dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, begini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqa Salman. Sungguh benar apa? Salman. Dari sini kita pelajari bahwasanya kalau kita ingin beribadah harus sesuai dengan aturan Islam, bukan aturan kita sendiri. Mungkin seorang enjoy, dia pingin dakwah terus, dia senang sana. Tapi kalau akhirnya ada yang terlantar atau kita sampai sakit-sakitan, akhirnya kita tidak bisa ke masjid, akhirnya anak istri kita terlantarkan, istri kita tidak ada waktu untuk dia, maka ini salah. Saya pernah menegur seorang wanita datang kepada saya mengeluh. Dia bilang, Ustaz, suami saya keluar terus berdakwah. Saya bilang, sabar Bu. Saya sudah sabar Bu, saya sudah bilang, Bu, saya juga butuh kemesraan darimu wahai suamiku. Tapi kata suami saya begini, Ustaz. Apa kata dia? Kamu ini Nabi Ibrahim saja dulu ninggalin Hajar 27 tahun. Kamu baru 40 hari baru sudah tidak sabar. saya bilang, itu Nabi Ibrahim 27 tahun karena perintah Allah, bukan karena maunya sendiri. Kamu yang merintah kamu harus 44 bulan, siapa yang nyuruh? Enggak ada. Kalau kamu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak apa-apa. Ini kamu bukan Ibrahim, istrimu bukan Hajar. Istrimu Juminten, kamu Paijo, repot. Oleh karenanya, akhirnya Abu Darda salah. Dan yang menakjubkan, Abu Darda setelah itu, ya Abu Darda punya istri dua, Ummu Darda Al-Kubra, Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda Al-Kubra sepertinya meninggal, yang tadi, kemudian dia perbaiki cara hidupnya, sehingga dia menikah lagi dengan Ummu Darda As-Sughra. Subhanallah, sampai Ummu Darda ini sepertinya Abu Darda luar biasa setelah itu berubah.
sangat sayang kepada istrinya, sampai ketika Abu Darda meninggal, Ummu Darda As-Sughra tidak mau menikah lagi. Ketika Muawiyah melamar dia, dia mengatakan, la uridu li Abi Darda ibadilan. Saya tidak mau jadi cari pengganti apa? Abu Darda, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mar'ah li akhiri azwajiha fil jannah. Seorang wanita bersama suaminya yang paling terakhir di surga, dan saya tidak mau kau ganti Abu Darda, enggak mau. Menunjukkan bahwasanya Ummu Darda nyaman dengan siapa? Abu Darda. Sebelumnya tidak nyaman, kemudian Abu Darda sepertinya merubah pola hidupnya. Maka itu dalam segala kegiatan kita harus lihat ada porsi-porsi. Bukan berarti saya senang baca Quran kemudian saya ke masjid terus. Istri saya enggak perhatikan, anak saya enggak perhatikan. Benar ada dalil tentang utama baca Quran, benar ada, tapi ada dalil juga untuk perhatian sama anak apa? Istri. Maka seorang jangan mandang sebagian sisi melupakan yang lainnya. Islam ada porsinya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Kalau dia ikut, saya lebih nyaman di rumah, enggak enak Ustaz diomelin istri melulu, lebih nyaman di masjid. Lah, itu namanya kau beribadah cari nyamanmu, bukan sesuai dengan keinginan apa? Allah. Ya sabarlah, kalau di rumah ya istri dinasihati. Siapa suruh punya istri? Mana ada istri tidak ngomel-ngomel? Ada, tapi jarang, satu di antara sejuta. Ya, seperti itu ya. Jadi seorang tidak boleh beribadah sesuai dengan apa? Hobinya sendiri, enggak. Saya nyaman saya puasa tiap hari, ya kamu nyaman, istrimu enggak nyaman. Paham? Nyaman saya ke masjid terus keluar, anakmu enggak nyaman. Anakmu enggak nyaman, kau enggak ketemuin. Anakmu enggak nyaman. Saya dulu pernah, zaman dulu waktu anak saya masih SMP. Tahu-tahu anak saya menangis, anak perempuan saya. Ditanya sama gurunya, "Kenapa adik menangis?" Ingat Abi, ingat saya maksudnya. Kenapa Abi itu keluar sebelum subuh, pulang malam saya sudah tidur. Dia enggak pernah ketemu saya. Saya terpukul waktu itu. Oh, ternyata saya salah. Ini kenyataan, saya cerita tentang diri saya pribadi. Saya pergi sebelum subuh, saya masih tinggal di Cilengsi. Pulang-pulang sudah malam, mungkin jam 9 malam, anak saya sudah tidur. Dia pergi tidak melihat saya, dia pulang sudah dia sudah tidur. Saya pulang dia sudah tidur. Maka kita hidup ini bukan keenakan kita aja. Kita ingin dakwah kemudian keluar melulu. Ya. Harus sesuai dengan aturan, masing-masing ada porsinya. Kalau kita ingin ikut senang kita, udah kita pergi ke Madinah, tinggal di sana, sudah sibuk belajar lagi. Anak-anak gimana? Istri gimana? Di situ ada dalam buku kitab Tauhid ditulis bahwasanya kalau bertabaruk kepada makanan, batu, pohon termasuk syirik kecil. Ya, hukum asalnya syirik kecil. Kalau kita menganggap pohon ini ada keberkahan, itu syirik kecil. Namun menjadi syirik besar kalau kita meyakini pohon ini bisa memberi manfaat secara sendiri. Ya. Tapi kalau kita merasa ini seperti orang-orang di Masjid Nabawi ngusap-ngusap apa? Tegel, ngusap-ngusap dinding. Nah mereka cari apa? Keberkahan. Kenapa ini Masjid Nabawi? Kita bilang nggak ada dalilnya. Ya. Karena kalau orang ngusap-ngusap di dinding Masjid Nabawi cuma dua kemungkinannya. Pertama, cari keberkahan. Kedua, ingin bersihkan masjid. Kalau ingin bersihkan masjid sudah banyak petugas, tidak perlu. Jadi kemungkinan pertama yang lebih kuat dia cari apa? Keberkahan. Nah, itu kan tidak ada dalilnya. Dan itu bukan syirik besar, itu syirik apa? Kecil. Kecuali dia meyakini bahwasanya tembok ini memberi manfaat mudarat sebagaimana orang musyrikin jahiliyah dahulu. Kalau tidak, maka hukum asalnya syirik apa? Kecil. Syirik kecil.